Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana tata cara sholawat Jibril, mengamalkan sholawat Jibril maksudnya yang paling mudah, yang paling gampang katanya sahabat. Dan apakah sholawat Jibril memerlukan ijazah dari guru-guru kita? Maka karena itu untuk menjawab dua pertanyaan ini, kali ini saya akan menjawab mengenai tata cara bagaimana cara kita mengamalkan sholawat Jibril yang menurut kami pribadi itu paling mudah sahabat dan paling gampang untuk dilakukan. Nah, seperti apakah caranya? Maka seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi menyiarkan Islam melalui channel Gus Ail Official ini. Nah, baik sahabat, sebenarnya menjawab pertanyaan yang tadi mengenai amalan sholawat ini sahabat, tidak perlu ada ijazah khusus dari siapapun sahabat. Karena sholawat ini adalah satu-satunya zikir, satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah, yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah sahabat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka Allah tidak sholat sahabat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat sahabat. Semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah tidak mengerjakan kecuali satu perintah ini sahabat, yaitu bersolawat kepada Rasulullah. Maka perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah ini ternyata Allah bukan hanya memerintah hamba-hambanya, bahkan Allah sendiri juga selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui dalilnya di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah kemudian sahabat, solawat ini tidak membutuhkan ijazah dari siapapun sahabat. Tapi mengenai kaifiyahnya, maksudnya mengenai tata cara bagaimana kita mengamalkan sholawat tersebut, biasanya inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Misalkan ketika membaca sholawat nariyah, maka kita untuk hajat yang besar perlu membaca 4444 dalam satu kali duduk misalkan sahabat. Maka kaifiyah seperti inilah yang biasanya banyak diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para kiai. Kenapa demikian? Karena pengalaman-pengalaman beliau ini sahabat yang telah mengamalkan sholawat dengan cara yang seperti itu, dengan kaifiyah yang seperti itu, ternyata hajatnya berhasil, doanya diijabah oleh Allah sahabat, wasilah kaifiyah yang tahassus yang semacam itu sahabat. Jadi untuk teks sholawatnya sendiri, bagaimana cara mengamalkan sholawat itu sebenarnya tidak perlu guru atau tidak perlu ijazah sahabat, tapi mengenai kaifiyah inilah yang biasanya kita memerlukan tata cara yang khusus sahabat, yang bisa memantapkan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat, bagaimanakah cara mengamalkan sholawat Jibril yang paling mudah, yang paling gampang? Maka di sini saya akan jawab berdasarkan pemikiran saya pribadi sahabatnya. Dan kaifiyah ini, tata cara ini juga sering diijazahkan oleh guru-guru kita secara ammah, secara umum sahabat. Bagaimanakah caranya? Maka bagi yang kita yang sibuk misalkan, yang tidak bisa duduk bersila berzikir secara khusus di tengah malam karena kesibukannya, mungkin cara ini insya Allah akan sangat bermanfaat sahabat. Bagaimana caranya? Maka cukup bagi kita ketika selesai sholat maktubah sahabat, ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, jangan dulu rubah duduk kita sahabat. Jadi kita tetap dalam posisi duduk tahiyat akhir ya. Kemudian setelah itu kita baca sholawat Jibril itu sebanyak 100 kali. Sholawat Jibril ada sholawat yang paling pendek sahabat ya. Jadi kita setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum misalkan, setelah itu jangan ubah duduk kita, kemudian baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali sahabat. Ini ijazah
umum yang biasa diijazahkan oleh para kiai, para guru-guru kita. Nah, barang siapa yang mengamalkan hal ini, istiqomah membaca sholawat setelah sholat wajib ini sahabat, setelah sholat maktubah ini, sebelum merubah duduk kita sebanyak 100 kali, maka manfaatnya pasti akan dirasakan sahabat. Salah satunya ialah melancarkan rezeki, kemudian Allah akan senantiasa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kita sahabat, dan Allah senantiasa melindungi kita. Dan juga kalau kita berdoa ketika kita sudah istiqomah sahabat, berdoa melalui wasilah sholawat yang kita panjatkan, yang kita bacakan setiap selesai sholat ini, maka insya Allah doa-doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Karena amalan apapun itu ketika kita sudah terbiasa sahabat, ketika telah mendarah daging di tubuh kita, maka kita bisa berdoa melalui wasilah amalan tersebut sahabat. Terlebih amalan tersebut adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut kami ini adalah cara termudah, kaifiyah termudah bagaimana kita mengamalkan solawat Jibril, solawat yang paling pendek, yaitu dibaca sebanyak 100 kali setiap selesai sholat wajib sahabat. Dan kita membacanya sebelum merubah duduk kita sahabat. Artinya ketika kita masih dalam duduk, posisi duduk tasyahud akhir. Insya Allah kalau kita rutin, kita istiqomah, saya katakan lagi, kita niatkan riyadhah misalkan, kita tidak henti-henti, tidak putus melakukan hal ini, membaca sholawat sebanyak 100 kali dengan tanpa merubah duduk ketika selesai sholat wajib ini, selama 41 hari saja sahabat, maka insya Allah khasiat dari kita istiqomah sholawat ini pasti sudah akan bisa kita rasakan sahabat. Kenapa demikian? Karena memang janji Rasulullah sahabat, ketika kita sudah istiqomah membaca sholawat minimal 100, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah, kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka qadallahu lahu mi'atu hajah, Allah mengabulkan 100 hajatnya. Minha sab'ina li akhiratihi wa thalathina fid dunya, 70 diantaranya akan dikabulkan nanti di akhirat, dan 30 akan dikabulkan di dunia sahabat. Karena itu kalau kita membacanya setiap selesai sholat 100 kali, maka insya Allah apapun hajat-hajat kita dan fadilah dari sholawat yang saya sebutkan tadi itu sahabat, insya Allah akan kita dapatkan sahabat. Karena kalau kita sudah terbiasa, hati kita akan menjadi ikhlas, sholawat akan menyatu dalam tubuh kita, dan ketika kita sudah mencapai tahap seperti itu sahabat, maka pasti Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sahabat. Mudah-mudahan kaifiyah tata cara bersolawat seperti ini dapat membantu kita untuk istiqomah membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.